Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada bab mengumpulkan para syuhada dan mengebumikan mereka. Bab ini masih menceritakan kepada kita tentang perang Uhud. Dan juga orang-orang yang berjuang dari kalangan para sahabat sampai akhir hayat mereka, sehingga mereka disebut para syuhada. Disebut para syuhada karena mereka meninggal dalam peperangan. Memang orang yang dikatakan mati syahid itu bukan hanya meninggal dalam peperangan, seperti orang yang meninggal karena membela kehormatan, harta dan keluarga, itu juga kalau mati syahid. Atau orang yang tenggelam, atau orang yang terkena runtuhan, atau orang yang meninggal saat melahirkan, atau meninggal saat sakit perut dan yang semacamnya, maka itu juga disebut mati syahid. Tetapi yang seperti itu berbeda dengan orang yang mati dalam peperangan, walaupun disebut dua-duanya syahid. Karena yang saya sebutkan tadi itu maksudnya syahid di akhirat saja. Di dunia tidak dikatakan syahid, makanya jenazahnya masih tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Adapun yang dimaksud di sini para syuhada, para syahid, maksudnya adalah syahid fid dunya wal akhirah. Syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Makanya mereka tidak dikafankan, mereka dikubur dengan darah-darah yang ada di pakaian-pakaian perang mereka. Dan mereka tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Karena darah-darah yang menempel di badan mereka kelak akan menjadi saksi. Bahkan kilatan-kilatan pedang saat perang cukup bagi dia fitnah di dunia, sehingga dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Nah, di sini Nabi SAW menatap para syuhada saat melihat banyak para sahabat yang menjadi korban peperangan dan mati syahid. Kata Nabi, aku merupakan saksi bagi mereka. Sesungguhnya tidak ada satupun orang-orang yang terluka karena Allah. Pasti Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya akan berwarna seperti warna darah
dan aromanya laksana aroma kasturi. Jadi Nabi SAW menghabar gembirakan kepada orang yang mati syahid tentang kebangkitan mereka setelah kematian pada hari kiamat, bahwa sekalipun badan mereka berlumuran darah, tetapi aromanya adalah aroma minyak kasturi. Karena setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai saat kematian, dan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya di atas ketaatan, maka akan diwafatkan seperti itu dan akan dibangkitkan seperti itu. Tapi kalau kebiasaannya di atas kemaksiatan, maka juga akan diwafatkan di atas kemaksiatan dan akan dibangkitkan seperti saat dia meninggal. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sedang haji, kemudian tawaf di atas untanya, karena di zaman itu kan Mekah tidak seramai sekarang. Kalau sekarang tawaf pakai unta ya masalah, mungkin diinjak unta semua. Tapi kan di zaman itu kan orang belum banyak. Lah ada seorang sahabat tawaf pakai unta, tiba-tiba jatuh dari untanya kemudian meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu orang yang mati sedang melaksanakan haji. Macam mana orang yang mati syahid? Tentu keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan orang yang haji. Karena orang yang mati syahid itu sorganya saja tingkatannya dihususkan. Jadi ada 100 tingkatan di sorga itu khusus para mujahidin saja. Yang lain tidak masuk kepada 100 tingkatan ini. Baik, kata pengarang di sini, beberapa orang sahabat yang telah membawa orang-orang yang gugur ke Madinah, Rasul memerintahkan agar mereka dibawa kembali untuk dikebumikan di tempat mereka gugur tanpa dimandikan, serta dikuburkan setelah terlebih dulu menanggalkan perisai ataupun zirah-zirah mereka dan kulit-kulit binatang yang mereka pakai. Mereka ada yang dikebumikan berdua ataupun bertiga dalam satu liang lahat. Sebagaimana juga setiap 2 orang dibungkus dengan 1 baju kain. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Maka para sahabat menunjuk ke arah seseorang yang kakinya telah ada di liang lahat. Maka beliau bersabda, aku akan menjadi saksi pada mereka kelak pada hari kiamat. Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr ibn Jamuh dikubur dalam satu liang karena cinta yang telah terjalin antar mereka. Jadi kisah Abdullah ibn Amr ibn Haram ini dan juga Amr ibn Jamuh ma'ruf, dicatat dalam sejarah. Abdullah ibn Haram atau Abdullah ibn Amr ibn Haram ini, dia adalah ayahanda daripada sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah adalah satu di antara sahabat
dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Ayahnya namanya Abdullah ibn Amr ibn Haram. Lah Abdullah ibn Haram ini memiliki keturunan banyak dan semuanya perempuan. Kalau tidak salah ada 9 anak perempuannya. Dan Jabir satu-satunya anak laki-laki. Dan ibundanya sudah meninggal dunia. Jadi yang merawat anak-anaknya adalah Abdullah ibn Haram, ayahnya. Ayah sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya yang sebagian mereka masih kecil-kecil. Jadi saat kemudian terjadi perang Uhud, Abdullah ibn Haram ini merasa bahwa saat perang Badar dia tidak ikut serta. Masa di Badar tidak ikut, di Uhud pula tak ikut. Dan itu menunjukkan semangat para sahabat. Karena kan di perang Badar kan tidak diharuskan perang. Karena kan ketika itu memang tujuannya bukan untuk perang ke dalam Badar itu. Tujuannya untuk mengambil kafilah dagang yang merupakan hak kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang musyrik. Tapi tidak berhasil mengambil dagangan-dagangan dari kafilah yang dipimpin Abi Sufyan, tapi malah berakhir dengan peperangan. Itulah yang disebut dengan perang Badar. Lah, karena perang Badar ini juga Rasul tidak mengerahkan ataupun mewajibkan ikut perang, sehingga banyak sahabat yang tidak ikut, terutama yang tua atau yang ada kesibukan di ladang atau yang sedang safar dan begitu seterusnya. Jadi saat terjadi perang Uhud, yang dulu tidak ikut-ikut perang itu pengen perang. Walaupun usia mereka sudah senja. Seperti Abdullah ibn Amr ibn Haram ini kan sudah tua, sudah renta, bahkan sudah lemah gitu. Dan dalam Islam itu sekelas Abdullah ibn Haram ini mendapatkan uzur untuk tidak ikut perang. Karena perang ini bagi para prajurit yang masih muda yang tangguh. Adapun orang-orang tua yang lemah ini cukup di rumah saja menjaga keluarga. Tapi karena semangat Abdullah ibn Haram ini kuat, tidak kalah dengan semangat anak muda, dia kekeh ingin perang, sehingga mendatangi Nabi SAW dan mendaftarkan diri sebagai pasukan. Lah ketika itu Nabi sempat memberikan arahan untuk tidak ikut perang. Tapi karena ngotot dia ikut perang, apalah daya Nabi SAW tidak sanggup menghalangi keinginan Abdullah ibn Amr ibn Haram ini. Sampailah kabarnya kepada telinga Jabir. Ayahnya mendaftarkan perang, nangis dia. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW agar dibatalkan saja. Ketika mendengar pembatalan itu, maka Abdullah ibn Amr ibn Haram ini marah kepada anaknya dan mengatakan, ya bunai, laulal jannah la afartuka iya. Wahai anakku, kalau bukan ini urusan sorga, maka pasti ku akan gantikan posisiku kepadamu. Tapi masalahnya urusan sorga. Perang ini kan urusan sorga. Saya tidak mau digantikan. Karena keras hatinya Abdullah ibn Amr ibn Haram ini, maka dia menitipkan kepada Jabir putranya yang laki-laki untuk mengurus keluarganya. Maka dengan berat hati karena keinginan kuat ayahnya ingin perang, Jabir pun melepaskan ayahnya untuk perang. Tetapi memang Abdullah ibn Haram sudah punya firasat bahwa dia akan mati syahid dalam peperangan itu. Betul saja, ketika terjadi peperangan, orang yang pertama meninggal adalah Abdullah ibn Haram. Orang yang pertama syahid
adalah Abdullah ibn Haram. Wajar dia sudah tua, sudah renta, cuman semangat jihadnya besar, sehingga dia orang yang pertama mati syahid. Kemudian setelah peperangan usai, maka Nabi SAW memeriksa seluruh jenazah pasukan, termasuk keluarganya. Masing-masing memeriksa pasukan yang gugur. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini juga memeriksa pasukan. Ketika melihat ayahnya yang terkapar mati syahid, dia peluk ayahnya, kemudian dia menangis. Saat Jabir menangisi ayahnya itulah, maka Nabi SAW lewat dan mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki?" Kau menangis ataupun tidak menangis, sungguh ayahmu diberkati Allah Subhanahu wa taala, karena jasadnya dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Bayangkan di Uhud tidak ada pepohonan, tapi ada bayangan yang menaungi jasad Abdullah ibn Haram ini, seolah-olah dia berada di bawah pohon. Padahal itu adalah naungan sayap para malaikat. Makanya Rasul mengatakan, "Ya Jabir, menangis ataupun tidak menangis, ayahmu sedang dinaungi para malaikat." Wahai Jabir, tabki aw la tabki? Menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya ayahmu sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah. Laqad kallama Allahu abaka kifahan bila turjuman. Sungguh Allah telah mengajak bicara ayahmu, hai Jabir, tanpa adanya penerjemah. Kemudian Jabir mengatakan, apa yang dibicarakan Allah kepada ayahku? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada ayahmu, "Tamanna ya abdi," bercita-citalah wahai hambaku. Apa yang kau inginkan setelah kau mati syahid? Maka Rasul menjelaskan bahwa ayahnya Jabir membalas keinginan Allah Subhanahu wa taala agar memilih cita-citanya. Kata Abdullah ibn Haram di hadapan Allah, "Ya Rabb, kalau begitu hidupkan aku kembali untuk kedua kalinya, agar aku bisa berperang untuk kedua kalinya, dan agar aku bisa mati syahid untuk kedua kalinya." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mustahil orang yang sudah mati hidup lagi. Mustahil orang yang sudah mati hidup lagi, yang lain saja. Maka kemudian ayahnya mengatakan di hadapan Allah, "Kalau begitu habarkan kondisiku, habarkan keadaanku kepada Jabir dan kaum muslimin, bahwa aku telah mendapatkan nikmat darimu." Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kondisi ayah Jabir dengan menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun." Jangan kau kira orang-orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak, bahkan mereka hidup. Mereka diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab turun surah ayat tadi, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun." Maka Jabir pun merasa tenang dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Jabir semasa hidup itu punya teman yang sangat-sangat baik sekali. Namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh itu teman Abdullah ibn Haram sejak kecil. Sampai remaja, sampai dewasa, sampai dua-duanya masuk Islam. Saat dua-duanya masuk Islam dari mulai muda,
selalu mengikuti Nabi SAW berdua kemana-mana. Bahkan ketika tua sekalipun, keduanya senantiasa berdua, beribadah berdua, membaca Quran berdua, berjihad juga sama berdua gitu ya. Pokoknya kemana-mana. Abdullah ibn Haram dengan Amr ibn Jamuh ini tidak bisa dipisahkan. Saling memberikan semangat untuk beribadah, saling memberikan motivasi untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga karena pertemanannya karena Allah Subhanahu wa taala, perkawanannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lah Amr ibn Jamuh ketika mendengar Abdullah ibn Amr ibn Haram daftar jihad, ikut-ikut daftar dia. Padahal dia pincang, lebih parah daripada Abdullah ibn Haram, pincang, tidak bisa jalan. Ya. Macam mana orang pincang akan jihad? Tapi karena semangatnya luar biasa, tetap juga ikut daftar dia. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, bukankah engkau pincang wahai Amr ibn Jamuh? Kata Amr, betul saya pincang. Tapi saya ingin mengatakan atau bertanya sesuatu kepada anda wahai Rasul. Kata Rasul, silahkan. Apakah di sorga ada orang pincang? Apakah di sorga ada orang pincang? Kata Rasul, di sorga tidak ada orang pincang. Maka Abdul Amr ibn Jamuh mengatakan, demi Allah aku ingin menginjakkan kedua kakiku di sorga. Karena di sorga anda enggak ada pincang, berarti kalau dia masuk sorga tidak akan pincang lagi. Dia mengatakan, demi Allah aku ingin menginjakkan kedua kakiku sorga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak-anaknya pun kurang lebih dengan Jabir anak Abdullah tidak setuju. Datang kepada Nabi SAW, bukankah orang pincang itu ada rukhsah untuk tidak jihad wahai Rasul? Kata Rasul, betul. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi Amr ibn Jamuh kurang lebih dengan Abdullah ibn Haram kekeh ingin berjihad. Akhirnya anak-anaknya tidak bisa menghalangi. Sampai akhirnya Amr ibn Jamuh pun meninggal dunia dan orang nomor 2 yang mati syahid dalam perang Uhud setelah Abdullah ibn Amr ibn Haram ini. Lah saat kematiannya, Jabir radhiyallahu an menguburkan ayahnya Abdullah ibn Amr ibn Haram. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, ikut sertakan Amr ibn Jamuh, kubur dia dalam satu lubang, karena saat di dunia keduanya bersama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a lillahi wa tafarraqa lillah. Keduanya bergabung karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Amr ibn Haram dan Amr ibn Jamuh dikubur dalam satu liang karena cinta yang telah terjalin antar mereka karena Allah semasa hidup keduanya. Ini kisah yang disebutkan dalam sejarah, kisah Abdullah ibn Amr ibn Haram dan Amr ibn Jamuh dikubur dalam satu liang karena kecintaan keduanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang, para sahabat kehilangan jenazah Handalah. Maka mereka pun mencarinya dan menemukannya di satu tempat di atas tanah. Dari tubuhnya menetes air. Rasulullah memberitahu para sahabatnya bahwa para malaikat memandikannya. Lalu beliau bersabda, tanyalah kepada istrinya apa yang telah terjadi padanya. Maka mereka bertanya kepada istrinya dan ia pun memberitahukan apa yang terjadi padanya. Karena itulah Handalah dijuluki orang yang dibesarkan oleh para malaikat. Jadi kisah Handalah di sini
Handalah. Handalah ini walaupun bapaknya seorang fasik, orang yang mengasas masjid Dirar. Jadi ayahnya Handalah itu pengasas masjid Dirar, namanya Amir al-Fasik. Dan kita tahu bahwa masjid Dirar itu didirikan oleh orang-orang munafik untuk memata-matai kaum muslimin, menebarkan kekafiran, dan juga menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya saat Nabi diundang ke Masjid Dirar, datang malaikat Jibril memberitahu bahwa masjid itu tidak diasaskan di atas takwa, tapi asasnya adalah permusuhan dan kemunafikan. Maka setelah mendapatkan perintah dari Allah untuk membakar, maka Rasul mengajak beberapa para sahabat, dibakarlah Masjid Dirar itu. Lah yang mengasas Masjid Dirar itu adalah Amir al-Fasik namanya. Dan dia ayahanda daripada Handalah. Tetapi tidak semua buah mangga jatuh harus di bawah pohonnya. Ternyata anaknya justru menjadi pejuang Islam. Walaupun ayahnya adalah orang yang menebar kekafiran di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu semua hidayah. Hidayah dari Allah, terkadang ayahnya saleh, terkadang anaknya pula jahat. Terkadang ayahnya yang jahat, terkadang anaknya pula saleh. Nah, seperti Handalah di sini. Handalah dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Lah Handalah ini di saat hidupnya saja dia sangat takut dari sifat nifak. Sementara bapaknya munafik, tapi justru anaknya takut kalau seandainya dia menjadi munafik atau memiliki sedikit saja dari sifat nifak. Sampai satu hari Handalah ini mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang sifat yang ada dalam hatinya. Jadi dia mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah saya ini munafik? Kata Abu Bakar, kenapa engkau wahai Handalah? Begini wahai Abu Bakar, aku ini kalau bermajlis di majlis Nabi SAW, kemudian Rasul menceritakan tentang sorga, kok rasanya sorga ada di pelupuk mata. Begitu juga kalau Nabi SAW menceritakan tentang neraka, rasanya neraka itu ada di hadapanku, sehingga aku menggigil ketakutan. Tapi kalau aku keluar dari majelis Nabi, disibukkanlah aku dengan pekerjaanku, disibukkanlah aku dengan keluargaku, rasanya sorga neraka itu bagaikan dongeng belaka, sudah hilang, seolah-olah sudah tidak ada di pelupuk mata dan di hadapan mata. Apa sifat ini adalah sifat nifak wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Handalah, apa yang kau rasakan persis dengan apa yang kurasakan. Bagaimana kalau kita berdua menghadap Nabi, kita ceritakan kondisi kita berdua kepada Nabi SAW. Maka berangkatlah Abu Bakar dengan Handalah menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan, ya Rasulullah, kalau kami duduk di majelismu, kau cerita sorga, rasanya sorga ada di pelupuk mata. Kalau kau cerita neraka, rasanya neraka ada di hadapan mata. Kemudian kami pergi, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak istri, sibuk dengan pekerjaan, rasa-rasanya keduanya dongeng-dongeng saja, nggak ada kenyataannya. Apa kami berdua ini munafik? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak, kalian berdua tidak munafik. Kemudian di ujung hadis Rasul mengingatkan Handalah dengan mengatakan, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Meski demikian wahai Handalah, ya, berilah waktu di tengah-tengah kesibukanmu untuk hadir di majelisku. Terkadang-kadang kau sibuk dengan pengajian, kadang-kadang juga kau sibuk dengan pekerjaan. Artinya Rasul ingin mengatakan, jangan disibukkan terus dengan pekerjaan,
akhirnya tidak hadir di majelis ilmu. Jadi Nabi SAW ingin mengatakan, kalau hanya sebatas yang kau rasakan wahai Handalah itu belum dikatakan sifat nifak. Tapi kalau seandainya engkau terus meninggalkan majlisku, lama-lama engkau yakini bahwa keduanya dongeng, itu bisa jadi sampai sifat nifak kan itu. Supaya tidak terjerumus kepada sifat itu, ya sekali-kali kau hadir ngaji, nanti sekali-kali kau kerja lagi. Itu maksudnya. Di tengah-tengah kesibukan mengejar dunia, sempatkanlah mengejar akhirat. Begitu maksudnya Rasul. Supaya jangan terjerumus kepada sifat nifak tadi. Sesibuk apapun kita harus disempatkan hadir di majelis ilmu. Karena bekerja itu kan hanya untuk memberikan asupan badan saja. Tapi ruh kan tidak. Ruh itu makan dari pengajian. Sementara badan itu makan dari pekerjaan. Kalau ingin kita sehat badannya, ya kerja supaya bisa makan dari yang halal. Tapi supaya kita sehat ruhnya, ya ngaji supaya ruh ini senantiasa mendapatkan asupan ilmu. Ya, Rasulullah SAW ingin mengatakan, sesibuk apapun ya Handalah, sempatkanlah untuk ngaji, gitu maksudnya. Lah Handalah ini saat terjadi perang Uhud, kebetulan dia berada di rumahnya, sedang berjumpa bersama istrinya, artinya melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba ada panggilan dari Nabi SAW. Ya khailullahi irkabu. Ya khailullahi irkabu. Wahai kuda-kuda Allah, bersiaplah kita akan bertempur. Lah Handalah lupa kalau dia itu belum mandi besar. Ya. Jadi Handalah lupa kalau dia belum mandi besar. Sehingga saking semangatnya jihad, dia langsung menggunakan zirahnya, mengambil pedang dan tamengnya, langsung memacu kudanya, dan langsung berbaris dengan pasukannya. Karena Uhud dengan Madinah kan tidak jauh masalahnya. Akhirnya kemudian berangkatlah Handalah bersama pasukan. Dan qadarullah kita tahu perang Uhud sebagaimana sudah saya ceritakan, di permulaan menang tapi akhirnya mendapatkan kekalahan dan banyak korban berjatuhan. Salah satunya yang mati syahid adalah Handalah. Orang-orang yang meninggal itu, mereka mengalirkan dari badannya darah-darah, sementara Handalah mengalirkan dari badannya malah air bersih. Jadi kan orang heran kan itu ya, orang habis perang itu pasti banyak darahnya. Lah Handalah ini bersih badannya, kemudian teraliri air bersih dari badannya, seolah-olah habis dimandikan, padahal tidak ada yang memandikan dia. Sehingga para sahabat heran dan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, jasad Handalah kenapa bersih? Kenapa banyak air bersih ada di badannya seolah-olah habis dimandikan? Maka Nabi SAW mengatakan, para malaikat berebut jasadnya untuk memandikannya. Sejak itulah Handalah disebut ghasilul malaikah, sahabat yang dimandi besarkan oleh para malaikat. Dan ini keutamaan Handalah radhiyallahu an yang disebutkan oleh para ulama. Ini kisah Handalah. Kemudian selanjutnya kata pengarang, pada saat melihat apa yang menimpa Hamzah. Hamzah adalah Asadullah, pamannya Rasul, ya, sekaligus saudara sepersusuan Nabi. Kesedihan beliau tidak terperikan. Kemudian bibinya Safiyah datang untuk melihat saudaranya Hamzah. Rasul memerintahkan anak Safiyah, Zubair, agar memintanya pulang supaya tidak melihat apa yang menimpa saudaranya. Safiyah malah berkata, mengapa? Telah sampai berita kepadaku bahwa saudaraku telah ditusuk tubuhnya, dan itu di jalan Allah. Alangkah senangnya kami karenanya. Aku hanya akan mengharap pahala dan bersabar. Insya Allah ia pun mendekatinya, mendoakannya,
mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun dan memohon ampun untuknya. Kemudian Rasul memerintahkan agar dia dikubur dengan Abdullah bin Jahas, kemenakan sekaligus saudara sepersusuannya. Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah sekalipun melihat Rasul menangis dengan tangisan yang melebihi tangisan beliau terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau meletakkannya di arah kiblat, berdiri di sisi jenazahnya, lalu menangis hingga terisak-isak. Pemandangan para syuhada yang sangat memilukan dan merobek-robek hati. Khabbab menceritakan, tidak diperoleh kafan untuk Hamzah kecuali pakaian yang pendek. Jika dipakai menutupi kepalanya, maka ia terangkat dari kakinya. Jika dipakai menutupi kakinya, ia tertarik dari kepalanya, hingga akhirnya ia dipakai menutupi kepalanya, sehingga kakinya ditutupi dengan daun idkhir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar korban berikutnya atau orang yang mati syahid berikutnya adalah Hamzah. Hamzah ini asadullah. Dengan masuknya Islam, Hamzah menjadi jaya Islam dan kuat. Karena Hamzah ini memang dikenal sebagai asadullah, singanya Allah. Bahkan kalau dia berburu, yang diburu ya harimau ataupun singa, makanya wajar disebut singa Allah. Lah karena dia adalah paman Nabi SAW yang banyak membantu dakwah Nabi SAW. Bahkan ketika Rasul dilecehkan oleh Abu Jahal, maka yang membela adalah Hamzah, sampai berani memukul Abu Jahal gara-gara membela Nabi SAW. Dan itu di saat jahiliyah, sebelum masuk Islam, sudah dibela oleh Hamzah Nabi SAW. Makanya ketika dia masuk Islam, betul-betul sepenuh hati dia pun semaksimal untuk membela Nabi SAW. Wajar kalau Rasul sangat mencintai Hamzah, karena bagaimanapun saat lemahnya Islam, dia datang memberikan kekuatan. Lah saat meninggal Hamzah ini, wajar terpukul Nabi SAW. Apalagi Hamzah ini meninggal karena tipu daya, bukan karena keberanian dalam peperangan. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Ada yang mengatakan Wahsy ini budaknya Hindun. Ada yang mengatakan budaknya Zubair ibn Mut'im. Macam-macam riwayat tentang siapa Wahsy ini. Walaupun yang masyhur dia adalah budaknya Hindun, dan Hindun memberikan janji kepada Wahsy budaknya, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, maka engkau akan bebas dan akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Karena Hindun ketika itu belum masuk Islam, dia sakit hati gara-gara banyak kerabatnya mati di perang Badar. Akhirnya disanggupi oleh Wahsy. Wahsy ini dikenal orangnya penombak. Jadi kalau nombak itu tepat, presisinya itu tepat sekali, jarang meleset gitu. Wahsy ini nggak ikut perang dalam perang Uhud, enggak. Cuman dia hanya mengendap-endap saja, mencari kesempatan untuk menombak Hamzah. Sebenarnya Hamzah itu tahu bahwa Wahsy itu mengintip dia, tapi karena Wahsy ini bukan siapa-siapa, bukan pasukan, bukan orang yang biasa tempur gitu kan. Ya ini orang biasa, jadi nggak begitu direken. Rupanya yang diremehkan dia pula yang membunuhnya. Makanya para ulama sejarah mengatakan dalam peperangan itu jangan meremehkan siapapun. Terkadang orang lemah dia pula yang membahayakan. Terkadang orang kuat itu pula bisa ditumbangkan. Maka dalam kondisi peperangan itu jangan pernah meremehkan siapapun. Karena buktinya Hamzah ketika menganggap Wahsy bukan siapa-siapa, dia pula yang membunuhnya dengan tombaknya. Makanya wajar kemudian Nabi SAW kemudian
agak bahasanya agak sewot dengan Wahsy gitu ya. Satu Wahsy masuk Islam, dia menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Rasul emosi, tapi bagaimanapun Wahsy masuk Islam. Rasul hanya memendam kemarahan dan juga sedih karena kematian Hamzah, sehingga mengatakan kepada Wahsy, tolong setelah engkau masuk Islam, kalau kau ingin hadir di majelisku, jauhkan pandanganku dari wajah. Kalau bisa kau duduk paling pojok sana atau di balik tiang. Pokoknya aku nggak mau melihat. Kau boleh hadir, tapi jangan kau tampakkan wajahku di hadapan wajahku. Takut Rasul diingatkan dengan Hamzah lagi. Menjaga hati lah bahasanya. Ya, dan itu juga boleh ibu lakukan seperti itu. Umpamanya ibu ada kebencian dengan tetangga. Mungkin tetangganya ini ya jahat sama ibu kan, sampai bertengkar. Ya. Karena setiap nengok wajah tetangga yang ibu nggak suka itu kayaknya tengok setan gitu. Ya udah ibu pindah saja. Ya, ini pindah perumahan biar nggak jumpa dengan orang nanti supaya hatinya bersih. Karena kalau ketemu dia marah lagi, dendam lagi, sewot lagi. Sampai kapan hidup kita asik seperti ini? Ya. Jadi boleh kita menghindar dari orang supaya untuk membersihkan hati, melupakan apa yang sudah terjadi. Ya, bahasanya kalau nyetir itu Bu, jangan tengok spion, tengok ke depan. Kalau tengok spion itu kan tengok ke belakang namanya. Kalau tengok ke depan ya menatap masa depan. Kalau tengok ke belakang itu nggak akan maju-maju Bu. Ingat lagi, ingat lagi. Tapi kalau natap masa depan, insya Allah lebih maju lagi. Nah, mamanya ibu bermasalah dengan orang, jangan dipikir-pikir orang itu. Ya. Jangan dipandang lagi wajahnya. Jangan dicari di Facebooknya, mana orang yang lu bermasalah dengan saya ini. Ya, nggak usah. Ya. Itu urusan lama. Selesai itu udah selesai urusannya. Jadi Nabi SAW juga demikian. Karena Wahsy sudah membunuh Hamzah, maka Rasul tidak mempermasalahkan. Tapi supaya tidak mengingatkan tentang pembunuhan itu, jangan wajah Wahsy terlihat dalam majelis. Makanya Wahsy kalau ngaji sembunyi dia. Bagaimana wajahnya jangan sampai tertampak ke wajah Nabi SAW. Tapi walaupun demikian Wahsy ingin berbalas budi kepada Rasul. Kalau dia pernah membunuh orang yang dicintai Rasul, dia ingin membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Siapa yang paling dibenci Rasul? Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu. Makanya saat perang Yamamah di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang disebut perangnya Hadiqatul Maut, kebun kematian, karena ketika itu pasukan si nabi palsu itu terkepung di kebun itu. Makanya disebut kebun kematian. Maka Wahsy menerobos kebun itu dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka Wahsy, manusia yang dulu pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, sekarang impas karena dia telah membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW. Begitulah para sahabat ingin supaya kesalahan di masa lalu ditebus dengan prestasi. Ya. Jadi kematian Hamzah ini memang melukai hati Nabi SAW, termasuk juga Safiyah dan juga keluarga Nabi SAW. Karena bagaimanapun perjuangannya luar biasa. Saat Umar belum masuk Islam, kemudian mendatangi Nabi SAW yang menghadapi Hamzah. Karena Umar itu kan besar orangnya. Ya, kalau berjalan bersama Rasul itu sepinggangnya. Umar itu tinggi, kalau naik kuda itu nyangsar kakinya ke tanah karena kudanya kecil. Ya, saking besarnya Umar. Tapi Hamzah yang menghadapi Umar. Tetapi qadar Allah kemudian Umar datang memang ingin masuk Islam, bukan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Hamzah ini saat meninggal dimutilasi. Jasadnya dimutilasi oleh Hindun. Jadi di black perut dadanya ini dikeluarkan ususnya dijadikan kalung, dijadikan anting, dijadikan gelang.
kemudian hatinya dimakan gitu ya oleh si Hindun ini. Kenapa? Karena kebencian. Karena paman-pamannya, saudara-saudaranya mati di perang Badar di tangan Hamzah. Jadi saking dendamnya sudah mati pun dimutilasi. Makanya sebelum meninggal dijahitlah itu bekas mutilasinya, kemudian dikuburkan. Lah beberapa tahun yang dulu, ya kira-kira ya 100 tahun yang silam atau belum gitu ya, kan terjadi banjir di daerah Uhud itu. Lah kebetulan kuburan para syuhada itu masih di bawah. Lah banjir itu akhirnya menyingkap pasir, namanya padang pasir, dihempas air ya habislah, sehingga jasad-jasad para syuhada itu mengapung. Subhanallah, semuanya utuh. 70 syuhada itu semuanya utuh. Tetapi oleh kerajaan Saudi dilarang diliput. Ya, cukup diberitakan saja. Ya, dan yang menyaksikan ditanya dalam koran-koran itu, termasuk kami bisa mengenali jasadnya Hamzah karena dari luka yang dimutilasi oleh Hindun itu. Kemudian oleh kerajaan Saudi dipindah ke atas, ke Bukit Rumah, Bukit Ainain, sehingga kalau ada banjir di Uhud tidak akan sampai lagi ke atas sana. Ya mungkin di bawah ya, tapi tidak akan sampai ke atas. Dan sekarang sudah dipagar. Ya, jadi ibu kalau umroh biasanya kan ada destinasi wisata datang ke Uhud, mengunjungi ziarah kepada syuhada Uhud. Di situ di pagar itu tidak ada kan namanya maisan-maisan itu, kecuali 2 batu saja. Ya, salah satunya Hamzah. Ya, di situ diletakkan batunya itu. Ya, kalau kita lihat kuburan syuhada kayak nggak ada apa-apa kan, dipagar gitu saja. Ya, tapi ada 2 di situ maisan yang diletakkan, salah satunya adalah Hamzah. Intinya bahwa Hamzah ini juga salah satu orang yang gugur. Ya. Kemudian juga Abdurrahman ibn Auf berkata, Abdurrahman ibn Auf, Mus'ab ibn Umair telah gugur dan dia lebih mulia daripada diriku. Dia dikafani dengan sehelai kain, jika kepalanya ditutup maka kedua kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup maka kepalanya terlihat. Hal senada diriwayatkan dari Khabbab di dalamnya tersebut, maka Nabi berkata kepada kami, tutuplah kepalanya dengan kain dan tutuplah kakinya dengan daun idkhir. Ya. Mus'ab bin Umair ini perawakannya persis dengan Nabi kalau sudah pakai zirah. Jadi kalau sudah pakai zirah, dia bersanding dengan Nabi itu hampir tidak bisa dibedakan. Mana Nabi, mana Mus'ab. Saking miripnya. Karena Mus'ab juga kan ganteng juga orangnya. Orang kaya dulunya. Gara-gara masuk Islam diusir sama ibunya dan tidak diberikan warisan. Jadi Mus'ab ini karena mirip dengan Rasul, saat meninggal disangka Rasul yang mati. Makanya tersebar kabar bahwa Rasul sudah mati, Nabi Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati terbunuh. Padahal yang mati itu Mus'ab. Karena perawakannya persis. Lah Mus'ab sendiri adalah orang yang paling berjasa dalam Islam, Mus'ab bin Umair ini. Kenapa demikian? Karena dialah orang yang pertama diutus ke Madinah untuk berdakwah. Belum ada orang Islam ke Madinah kecuali Mus'ab bin Umair. Dia orangnya cerdas, orangnya piawai, kemudian orasi ulung, ganteng lagi, dan juga orangnya ramah. Rasul mengutus ke Madinah untuk berdakwah sebab dia itulah banyak pembesar Ansar masuk Islam. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, kedua pemimpin Khazraj masuk Islam di tangan Mus'ab. Ketika kedua pemimpin masuk Islam, semuanya masuk Islam. Sehingga ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah sudah banyak orang Islam di situ. Jadi yang berjasa menyebarkan Islam di kota Madinah itu adalah Mus'ab ibn Umair. Dialah orang yang pertama kali diutus Rasul untuk berdakwah. Artinya kan kebaikannya banyak Mus'ab. Lah saat perang Uhud, ya Allah takdirkan memang ajalnya di situ.